Kembali di Sindo Today, pemirsa, Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan Iran bakal tampil di Piala Dunia 2026. FIFA juga menjamin Iran akan bermain di Amerika Serikat sesuai jadwal yang telah dirilis. Keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 jadi salah satu yang terus diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu tak lepas dari masalah serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel ke Iran yang kemudian dibalas oleh Iran. Dalam FIFA Kongres di Vancouver, Infantino kembali menegaskan Iran tetap tampil di Piala Dunia 2026. Dalam drawing yang telah dilakukan, Iran ditempatkan di grup G bersama Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Grup 1 akan dimainkan di Seattle, Inglewood, dan Vancouver. Pernyataan resmi FIFA berisi Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 dan mereka akan bermain di Amerika Serikat. Confirming straight away for those who maybe want to say something else or want to write something else that of course Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026. And of course Iran will play in the United States of America. And the reason for that is very simple, dear friends, is because we have to unite. We have to bring people together. It is my responsibility, it is our responsibility. Football unites the world, FIFA unites the world, you unite the world, we unite the world. Ya, sementara itu pemirsa, masih terkait dengan keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026. Presiden Donald Trump mengaku tak mempermasalahkan bila tim Iran nanti bertandang di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bahkan dengan nada bercanda, Trump menambahkan bila Iran menang itu hal yang ia khawatirkan. Well, if Johnny said it, I'm okay. Did Johnny say it? He did. What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well, if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. Look, you know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it. I said, you do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea? I have no idea. Would be hard to believe, actually. But I think let him play. Right? Sementara itu pemirsa, meski menjadi peserta lolos Piala Dunia, namun pejabat Iran ditolak masuk ke Kanada dan akhirnya batal menghadiri Kongres FIFA. Iran sedianya hadir ke Toronto menghadiri Kongres FIFA di Vancouver, Kanada. Namun mereka dilarang masuk ke negara tersebut saat tiba di bandara. Laporan kantor berita Tasnim menyebut delegasi Iran termasuk Presiden Federasi Mehdi Taj dicegah masuk petugas imigrasi. Laporan itu merujuk pada IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran, di mana Mehdi Taj merupakan mantan anggota Korps Pengawal IRGC. Juru bicara Menteri Imigrasi Taus Ait menyebut IRGC akan selalu ditolak datang ke Kanada dengan alasan menjaga keselamatan warga. Alasan ini juga dipakai FIFA, di mana Iran diperkenankan ikut Piala Dunia asal tidak menyertakan anggota yang terkait IRGC. Ya pemirsa, Kongres FIFA di Kanada panas. Ya, maksud kami Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, menolak berjabat tangan dengan pejabat sepak bola Israel, Basim Sheikh Suliman. Inilah momen ketegangan yang terjadi di Kongres FIFA Kanada. Ketegangan melibatkan Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, Jibril Rajoub, dengan pejabat sepak bola Israel, Basim Sheikh Suliman. Federasi Sepak Bola Palestina menolak berfoto dengan Federasi Israel. Momen penolakan foto ini terjadi setelah keduanya berpidato di hadapan para delegasi. Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian mengundang keduanya berdiri di panggung, namun Rajoub menolak ajakan tersebut dan juga terus menolaknya dalam berbagai upaya.
Rajok tolak berjabat tangan dengan pejabat sepak bola Israel, bahkan Rajok pun berteriak, "Kami menderita, kami menderita," sambil menolak dengan halus ajakan Presiden FIFA Infantino. Ya, pejabat pertahanan Amerika Serikat menyebut dana yang telah dihabiskan untuk perang Iran mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat. Namun pejabat itu tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkap serangan Amerika Serikat di Iran sejak akhir Februari lalu telah menelan biaya hingga 25 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 432,5 triliun rupiah. Ini merupakan pengungkapan untuk pertama kalinya dana perang di Iran oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Jules Harsh yang sedang menjalankan tugas sebagai pengawas keuangan mengatakan kepada anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR Amerika Serikat bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi. Namun Jules Harsh tidak merinci poin-poin apa saja yang termasuk dalam perkiraan biaya yang telah digunakan tersebut. Selain itu juga tidak diungkapkan apakah angka tersebut juga memperhitungkan biaya yang diproyeksikan untuk rekonstruksi dan perbaikan infrastruktur di pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah yang rusak akibat perang dengan Iran. Selain itu juga masih belum jelas metode perhitungan yang dilakukan oleh Pentagon hingga merilis angka 25 miliar dolar Amerika sebagai biaya yang telah dikeluarkan untuk perang di Iran. Hal itu mengingat pernyataan seorang sumber pada pekan lalu yang menyebut Amerika Serikat telah menghabiskan dana setidaknya 11,3 miliar dolar Amerika pada 6 hari pertama perang di Iran. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan. Hal ini membuat pejabat senior di militer Iran memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Amerika Serikat dan Iran tidak kunjung menemukan titik temu untuk negosiasi lanjutan.
Situasi ini membuat negeri Paman Sam dan sekutu dekatnya Israel siap kembali menggempur negara Timur Tengah itu. Pejabat senior di militer Iran, Muhammad Jafar Asadi memperkirakan pertempuran besar antara negara-negara itu bisa saja terjadi. Asadi bahkan menyebut bukti sudah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap perjanjian apapun. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat menggelar perundingan damai di Islamabad, Pakistan pada pekan kedua April. Namun negosiasi ini berakhir buntu karena Amerika Serikat ingin Iran mengakhiri program nuklir dan menyerahkan uranium yang diperkaya, tetapi Teheran menolak mentah-mentah. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth diteriaki oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Hegseth disebut sebagai penjahat perang karena bertanggung jawab terhadap rangkaian serangan di Iran, terutama di sekolah putri di Minab. Have you no shame? You are a war criminal and you will be tried. You should be disgusted with yourself. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menghadiri sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Hegseth diteriaki sebagai kriminal perang oleh para aktivis saat dirinya berjalan menuju ruang sidang. Para aktivis mempertanyakan keputusan Menteri Perang meluncurkan serangan ke sekolah putri di Minab, Iran, hingga keputusannya untuk melanjutkan perang. Mereka juga menyebut bahwa Hegseth pantas untuk ditangkap. How many American service members have to die for Israel? Diketahui Komite Angkatan Bersenjata DPR AS menggelar sidang dengar pendapat dengan Menteri Perang Pete Hegseth terkait dengan perang Iran di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Rabu.